Selamat pagi, sore, dan malam semua. Perkenalkan, nama kakak Timotius Ebenezer, bisa dipanggil Kak Timo, dan sekarang kita mau bahas tryout 4 mata pelajarannya sejarah. Jadi kalau menurut kakak, sejarah ini salah satu mata pelajaran di UTBK yang bisa dijadiin ladang soal buat teman-teman semua karena belajarnya nggak terlalu ribet, yang penting teman-teman sering baca dan bisa menghafal aja. Jadi langsung kita mulai aja pembahasannya. Jadi soal nomor 81 itu pertanyaannya adalah pemimpin Jepang yang pada 7 September 1944 yang menyajikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari adalah A. Perdana Menteri Hideki B. Perdana Menteri Koiso, C. Menlu Jepang Mamoru Shigemitsu, D. Jenderal Terauchi, dan E. Letjen Imamura. Jadi kalau ini itu jawabannya adalah Perdana Menteri Koiso. Di B, pembahasannya itu adalah Perdana Menteri Jepang Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji ini juga disebut sebagai janji Koiso. Nah, janji Koiso ini adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaiku Koiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji Koiso ini berisi janji ke Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan. Jadi kalau teman-teman tahu, pada saat ini pun Jepang lagi ikut dalam Perang Dunia Kedua, di mana mereka menghadapi pasukan sekutu juga. Nah, jadi cara untuk biar mereka mendapatkan simpati atau dukungan dari bangsa Indonesia menghadapi perang ini, dijanjikanlah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia melalui Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Koiso. Oke, lanjut ke soal nomor 82. Pertanyaannya adalah, pengibar bendera merah putih pada saat upacara peresmian Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Penjamu Jakarta adalah A. Latif Hendraningrat, B. Pringgo Dikdo, C. Nishimura, D. Suhut Hendraningrat, dan E. Toyohito Masuda. Nah, jawabannya adalah E. Toyohito Masuda. Pembahasannya demikian. Jadi pada saat peresmian BPUPKI, nah ada dua bendera yang dikibarkan, yaitu bendera Indonesia dan bendera Jepang. Tapi yang mengibarkannya itu malah kayak berlainan. Jadi bendera Indonesia itu dikibarkannya oleh orang Jepang yang bernama Toyohito Masuda, sedangkan bendera Jepangnya itu dikibarkan oleh orang Indonesia, yaitu AG Pringgo Dikdo. Soal ini lumayan sering keluar juga di tryout ataupun di ujian. Nah, selanjutnya ke soal nomor 83, yaitu adalah pertanyaan tentang konsep dasar negara dari 3 tokoh yang pernah dikemukakan. Di soal ini ditanyakan adalah konsep dari Dr. Supomo-nya. Pertanyaannya, berikut ini adalah konsep Dr. Supomo tentang dasar negara, kecuali A. Kekeluargaan, B. Keseimbangan, lahir batin, C. Musyawarah, D. Kesejahteraan rakyat, dan E. Persatuan. Nah, jawabannya ini adalah D. Kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena pada saat Dr. Supomo mengemukakan usulnya mengenai dasar negara, yang dia kemukakan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan kesejahteraan rakyat itu terdapat di konsep dasar negara milik Muhammad Yamin. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 84. Pertanyaannya adalah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara diperingati setiap tanggal 1 Juni 1945. Adapun pidato Bung Karno tentang dasar negara tersebut bertepatan pada, nah ini masih ada korelasinya sama soalnya sebelumnya. Nah, di sini pilihannya adalah A. Sidang BPUPKI yang pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang PPKI 1, D. Soekarno diasingkan ke Digul, dan E. Soekarno dipenjara ke Sukamiskin, Bandung. Nah, jawabannya itu adalah A seperti yang sebelumnya, yaitu sidang BPUPKI 1. Nah, sidang BPUPKI 1 ini memang pada dasarnya membicarakan tentang dasar negara yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Soekarno itu pertama kali mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945. Kita lanjut ke soal nomor 85. Pada 15 Agustus 1945, terjadi masa vacuum of power di Indonesia dikarenakan A. Kedudukan sekutu di Indonesia terdesak akibat serangan Jepang, B.
Jepang sudah kalah perang sementara sekutu belum datang, atau C. Pemerintah pendudukan militer Jepang dikalahkan oleh sekutu, D. Tidak ada yang berani berkuasa di Indonesia, atau E. Jepang sengaja mengosongkan kekuasaannya di Indonesia agar sekutu bisa masuk. Nah, jawabannya adalah B ya, karena yang teman-teman tahu di tanggal segitu itu Jepang sudah 2 kali dikirimin bom atom sama pasukan sekutu sehingga mereka juga menyerah tanpa syarat. Nah, menyerah tanpa syarat itu berarti Jepang juga harus menyerahkan daerah jajahannya kepada pasukan sekutu. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945 ini pasukan sekutu pun belum datang untuk menduduki Indonesia, tapi kekuasaan Jepang pun sudah tidak resmi di Indonesia. Karena itulah terjadi masa vacuum of power. Kita lanjut ke soal nomor 86. Pertanyaannya, golongan muda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta setelah mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itu, tanggapan Bung Karno adalah A. Menghubungi Laksamana Maeda untuk berdiskusi. B. Proklamasi harus segera diproklamirkan. C. Mendesak pemuda mempersiapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Atau D. Tetap berpendapat bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto. Atau E. Menemui Koiso untuk melakukan konfirmasi kebenaran berita tersebut. Nah, yang benar itu jawabannya adalah D ya, teman-teman, yang paling benar. Karena pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta itu nggak langsung mengiyakan ajakan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan karena beliau itu tidak ingin melakukan tindakan yang gegabah karena takut akan terjadi pertumpahan darah dan tetap berpendapat bahwa Jepang itu masih berkuasa secara de facto. Jadi kalau teman-teman baca sejarahnya dulu itu golongan tua itu mereka itu istilahnya lebih cenderung berpihak ke Jepang dan lebih percaya dengan janji Jepang akan dan mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi ketika mereka mendengar walaupun Jepang udah kalah, tapi mereka tetap yakin karena Jepang udah pernah janji ke kita kalau kita bakal dikasih kemerdekaan, mendingan kita tunggu aja gitu loh janjinya dikabulkan, jangan kita merdeka sendiri nantinya malah kesalahpahaman dan terjadi pertumpahan darah. Oke, kita lanjut ke soal 87. Nah, pertanyaannya adalah Kepala Pemerintahan Umum Jepang yang ditemui Soekarno-Hatta di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan adalah A. Laksamana Muda Tadashi Maeda, B. Tomegoro Yoshimushi, C. Maijen Nishimura, D. Maijen Moichiro Yamamoto, atau E. Kaisar Hirohito. Nah, jadi ini setelah golongan muda mengajak Soekarno dan Hatta untuk proklamasi, mereka juga mencoba untuk mendatangi pihak Jepang di mana mereka coba untuk ke kantor pemerintahan umum Jepang untuk menanyakan bagaimana sikap mereka dan kebetulan orang yang masih ada di kantor pemerintahan umum pada saat itu adalah Maijen Nishimura. Nah, Nishimura itu mengatakan kepada Soekarno, Jepang itu masih harus mempertahankan status quo Indonesia sampai sekutu datang. Jadi istilahnya Jepang pun nggak boleh memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 88. Nah, penulisan sejarah yang benar harus menggunakan metode sejarah yang benar. Berikut ini yang termasuk dalam tahapan penelitian sejarah, yaitu 1. Heuristik, 2. Verifikasi, 3. Interpretasi, dan 4. Historiografi. Ini itu jawabannya ada A, B, C, dan D, di mana jawabannya itu yang E, yang semuanya benar. Karena seperti udah pernah kalian teman-teman baca juga, tahapan penulisan sejarah itu ada 4, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan, atau kata lainnya historiografi. Nah, kalau untuk soal temen ini sebenarnya konsep dasar banget, dan teman-teman juga harus tahu nih pengertian-pengertiannya dari keempat ini itu apa aja. Kalau heuristik itu masanya mencari sumber-sumber sejarah, lalu verifikasi ini masalah kritik sumber. Jadi verifikasi ini juga bisa diganti bahasanya di soal menjadi kritik sumber. Dan interpretasi ini adalah penafsirannya. Jadi dari sumber yang sudah dicari dan sudah diverifikasi memang beneran ini sumber yang valid, ditafsir apa yang bisa kita dapat dari sumber-sumber sejarah ini. Ketika kita sudah dapat artinya apa dan kita sudah menarik kesimpulan, barulah kita melakukan penulisan. Dan penulisan sejarah ini namanya historiografi tahap terakhirnya. Nah, selanjutnya ini soal nomor 89 ini masih berkaitan juga dengan soal yang sebelumnya, yaitu adalah tahap-tahap penelitian sejarah itu apa aja. Yang A itu ada heuristik, historiografi, verifikasi, dan interpretasi. B. Heuristik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi.
C. Heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. D. Heuristik, kritik sumber, verifikasi dan historiografi. Atau E. Heuristik, verifikasi, kritik sumber, dan historiografi. Jadi ini lebih masalah ke susunannya nih, mana duluan tahap-tahapannya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya kakak bilang, bakalan ada soal-soal yang mencoba untuk mengecoh dengan mengganti katanya. Contohnya di sini adalah kata verifikasi diganti menjadi kritik sumber. Nah, ini dulu pun teman-teman kayak mikir, oh kayaknya di buku dibahasnya verifikasi deh, nggak ada tuh namanya kritik sumber. Padahal kalau teman-teman baca, verifikasi sama kritik sumber ini sama aja gitu loh pengertiannya. Jadi, kalaupun ini ditarik jadi kritik sumber, ini juga masih benar. Dan tahap-tahapan yang benar itu adalah yang C. Nah, nomor 90 nih. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa A. Pembandingan sumber sejarah. B. Pemilahan sumber sejarah. C. Penulisan kembali peristiwa sejarah. D. Penelusuran sumber sejarah. Dan E. Penafsiran terhadap fakta sejarah. Nah, jawaban yang benar itu yang C ya, karena kita udah bahas juga di sebelumnya. Jadi, historiografi itu adalah tahap metode sejarah berupa kegiatan dalam proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Sedangkan tahap-tahapan yang lain yang tadi udah kita bahas di awal. Selanjutnya nomor 91. Sejarah yang menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh dari masa kecil hingga menjadi penguasa atau pemimpin merupakan sejarah sebagai A. Fakta, B. Ilmu, C. Kisah, D. Ilmiah, dan E. Peristiwa. Jadi sejarah sebagai ini tuh ada 4, itu ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai peristiwa. Nah, kalau ini tuh jawabannya kisah, karena ya, sejarah yang sebagai kisah itu biasanya berisi peristiwa sejarah dan mengedepankan tafsiran si penulisnya itu sendiri. Jadi bisa dibilang nggak 100% murni dan mungkin lebih ditambah sedikit-sedikit romansa karena biar ceritanya terlihat keren dan mengagumkan gitu. Kayak cerita mengenai perjuangan seorang yang tadi bukan siapa-siapa menjadi raja atau menjadi bangsawan. Selanjutnya adalah soal nomor 92, yaitu salah seorang ilmuwan Yunani kuno dalam bidang sejarah yang juga disebut sebagai bapak ilmu sejarah adalah A. Herodotus, B. Eratosthenes, C. Claudius Ptolemeus, D. Pericles, atau E. Socrates. Nah, ini teman-teman sebenarnya juga cukup gampang karena bapak ilmu sejarah yang pertama itu adalah namanya Herodotus. Nah, Herodotus ini adalah ilmuwan Yunani kuno yang dijuluki sebagai bapak ilmu sejarah dan mencatat sejarah tentang Persia. Kalau Perikles itu adalah bapak demokrasi dan Socrates itu adalah filsafat pertama, filsuf. Kita lanjut ke soal nomor 93. Zaman Neolitikum merupakan sebuah revolusi dalam kehidupan manusia karena A. Sudah mengenal pembagian kerja, B. Perubahan pola hidup dari food gathering ke food producing, C. Sudah hidup teratur, D. Sudah mengenal penggunaan logam, atau E. Faktor kehidupannya masih terpenuhi dalam lingkupannya. Nah, jawabannya ini adalah B, yaitu perubahan pola hidup dari food gathering ke food producing. Neolitikum ini disebut juga sebagai zaman batu muda, yang merupakan masa di mana terjadinya banyak perubahan-perubahan besar pada kehidupan manusia. Contohnya, dari mereka yang tadinya hidupnya berpindah-pindah menjadi menetap. Itu bahasa lainnya adalah dari nomaden menjadi sedenter. Dan mereka juga pola hidupnya tadinya berburu hewan, disebut juga sebagai food gathering, mereka berpindah menjadi food producing atau mereka sudah mulai bercocok tanam. Selanjutnya, soal nomor 94. Terdapat berbagai pendapat tentang proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jika dilihat dari peninggalan berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, agama Hindu disebarkan oleh golongan A. Ksatria, B. Brahmana, C. Sudra, D. Bangsawan, dan E. Waisya. Nah, kalau kita ngelihat teori dari yang didapat dari sebuah tulisan di prasasti menggunakan bahasa Sanskerta, jawabannya itu adalah B. Brahmana. Nah, menurut teori Brahmana, pengaruh India masuk ke Nusantara itu dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Nah, teori masuknya agama Hindu ini juga ada banyak. Nanti teman-teman jangan lupa dibaca juga. Ada teori dari golongan kesatria, Brahmana, dan juga dari pedagang atau Sudra. Selanjutnya nomor 95. Korps Pemuda Semi Militer yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang yang isinya berusia
14 sampai 25 tahun adalah A. Heiho, B. Keibodan, C. Seinendan, D. Petah, dan E. Fujinkai. Nah, jawaban ini adalah Seinendan. Nah, teman-teman juga kakak harapkan juga udah paham hafal nih dengan organisasi-organisasi apa aja yang Jepang dirikan pada masa pendudukannya di Indonesia, karena ini lumayan sering keluar juga. Nah, bisa dilihat Seinendan ini adalah korps pemuda semi militer yang isinya 14 sampai 25 tahun. Sedangkan Keibodan adalah barisan pembantu polisi. Dan Peta, pasti teman-teman juga udah tahu semua, adalah pembela tanah air. Fujinkai adalah barisan tenaga wanita, dan Heiho adalah tentara pembantu. Jadi nanti bisa aja ditanya, oh, organisasi Jepang yang merupakan barisan pembantu polisi adalah apa? Nah, teman-teman udah bisa jawab langsung Keibodan. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 96. Nah, cara menentukan umur suatu benda adalah yang dengan membandingkan bentuk benda yang ditemukan adalah dengan cara apa nih? Yang A itu adalah epigrafi, B itu adalah topografi, C adalah stratigrafi, D itu tipologi, dan E metode karbon 14. Nah, jawaban yang benar itu adalah D, yaitu tipologi. Dalam menganalisis benda, dengan cara membandingkan adalah dengan menganalisis tipe tiap-tiap benda tersebut. Untuk mengetahui popularitas alat tersebut digunakan tipologi. Jadi contohnya kita bisa langsung nentuin ini benda kira-kira dari zaman kapan, itu dari bentuknya aja. Karena tentunya benda-benda peninggalan dari zaman batu muda dan batu tua itu beda. Begitupun juga zaman-zaman mungkin zaman abad tengah dan abad sekarang itu beda banget peninggalannya. Jadi kita bisa lihat dengan cara ngelihat tipenya. Salah satunya itu caranya adalah tipologi namanya. Kita lanjut ke nomor 97. Nah, peninggalan pada zaman megalitikum yang berbentuk meja batu yang dipergunakan untuk meletakkan sesaji adalah A. Menhir, B. Waruga, C. Sarkofagus, D. Pundan berundak, atau E. Dolmen. Nah, kelima benda ini sering juga ditanyakan di dalam soal. Untuk soal ini, jawaban untuk meja batu yang dipergunakan untuk meletakkan sesaji adalah E. Dolmen. Nah, lanjut kita nomor 98. Nah, buku Max Havelaar yang menggambarkan kekejaman pemerintah Belanda dan para pendukungnya di pedesaan dikarang oleh A. Setiabudi Danudirjo, B. Van der Plas, C. E. Douwes Dekker, D. Van Deventer, atau E. Van Desbosch. Nah, jawaban ini adalah Douwes Dekker. Nah, buku Max Havelaar ini adalah salah satu karya tulis milik beliau yang berisi tentang penderitaan rakyat Priangan di Lebak atau di Banten dalam pelaksanaan tanam paksa. Pada saat itu dipaksa untuk menanam kopi oleh pemerintahan Belanda. Oke, lanjut ke nomor 99 adalah politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh pemerintah Indonesia mulai dilaksanakan sebagai dasar kerjasama internasional. Mulai dari diterapkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri siapa nih? A itu ada Sultan Syahrir, B. Ami Syarifuddin, C. Mohatta, D. Natsir, E. Sukirman. Mungkin teman-teman ada yang salah, langsung jawab Muhammad Hatta, karena politik luar negeri bebas aktif ini kan sangat kental dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Tapi di sini yang ditanya itu adalah mulai diterapkannya pada masa pemerintahan Perdana Menteri siapa nih? Jawabannya itu adalah A. Sultan Syahrir. Nah, politik luar negeri ini pertama diterapkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sultan Syahrir, tapi konsep tersebut dilanggar pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sukirman. Lanjut kita ke soal yang terakhir adalah mengenai maklumat pemerintah. Jadi maklumat pemerintah ini ada banyak banget, teman-teman juga nanti baca aja mengenai semuanya. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Itu berisi tentang apa? A. Penugasan KNIP sebagai legislatif. B. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara RI. C. Mengubah pemerintahan presidensial menjadi parlementer. D. Mengubah negara kesatuan menjadi negara serikat. Atau E. Mengumumkan berdirinya partai-partai politik. Nah, di sini itu jawabannya adalah A, yaitu penugasan KNIP sebagai lembaga legislatif. Tujuannya dikeluarkan maklumat ini adalah agar kekuasaan Soekarno pun tidak mutlak. Nah, jadi demikian pembahasan soal tryout 4 sejarah pada hari ini. Jadi intinya kalau dari kakak pengen ngasih masukan ke teman-teman untuk mata pelajaran sejarah ini, intinya lebih banyak baca-baca aja, dan kalian juga harus pahamin alur ceritanya gimana, alur peristiwanya gimana. Mungkin kalau dari perjanjian-perjanjian teman-teman juga bisa mulai dipelajarin
oh perjanjian ini itu menghasilkan ini, sedangkan yang ini itu menghasilkannya demikian. Karena sejarah itu adalah tipe yang ketika teman udah nggak tahu caranya, sudah nggak tahu jawabannya, ya udah teman-teman benar-benar nggak tahu aja, dan mau dipaksain gimana pun juga kalau teman-teman masih belum pernah baca mengenai peristiwanya, ya udah teman-teman nggak bakal tahu, nggak bakal bisa tiba-tiba muncul di pikiran teman-teman juga. Jadi di di hari yang udah dikit ini menuju UTBK, aku pengen semangatin buat teman-teman semua buat tetap semangat karena udah tinggal dikit lagi perjuangan teman-teman. Perbanyakin baca-baca aja sekarang, latihan soal semuanya, dan pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan juga boleh langsung melalui private chat ke Telegram kakak aja. Terima kasih semua.